Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati dan juga banggakan para peserta pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru-guru di tingkat sekolah dasar di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Alhamdulillah pada hari ini masing-masing tadi sudah mengikuti tahapan pelatihan di hari keempat ya. Dan pelatihan di hari keempat ini tadi kita sudah sama-sama membahas secara lengkap saya kira kaitannya dengan yang pertama tadi pemenuhan untuk lembar kerja atau tagihan-tagihan yang masih belum dilengkapi oleh Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Harapannya mudah-mudahan pada hari ini, di hari keempat ini, bagi Bapak dan Ibu guru yang masih belum menuntaskan pengerjaan LK-nya, belum diupload LK-nya, mudah-mudahan pada hari ini sudah diupload semuanya sehingga tidak ada lagi beban tagihan pengerjaan LK. Itu hal pertama di hari ini yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua tadi masing-masing sudah memberikan paparan ya pengerjaannya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Dari hasil paparan angka pembelajaran berdiferensiasi ternyata masih banyak sekali yang menjawab sepertinya hanya menyalin saja apa yang ada di dalam modul ya. Padahal harapan saya Bapak dan Ibu guru itu dapat mengembangkan ya sekali lagi sesuai dengan pemahaman, kemudian juga sesuai dengan gaya bahasa ataupun sesuai dengan ciri khas yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru ketika memahami konsep pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kemudian juga yang menjadi catatan penting saya di LK yang harus dikumpulkan kemarin tentang contoh pembelajaran berdiferensiasi ternyata masih banyak yang menyebutkan atau banyak yang menjawab itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi ketika ditanyakan tentang contoh pembelajaran berdiferensiasi, harapannya yang diberikan itu adalah contoh real ketika Bapak dan Ibu guru semua sedang mengajar, kemudian bagaimana pembelajaran berdiferensiasi tersebut itu diintegrasikan dalam proses belajar mengajar yang terjadi di dalam kelas. Itu hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga yang sudah kita bahas juga pada hari ini masing-masing. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas tentang contoh RPP ataupun modul ajar yang memang sudah terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Contoh tersebut juga sudah saya kirimkan ke Pak Imam, kemudian juga Pak Ben itu kalau tidak salah tadi yang sudah japri ke saya, dan mudah-mudahan contoh-contoh tersebut itu nanti bisa dijadikan rujukan untuk pemenuhan lembar kerja pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan ketika Bapak dan Ibu guru mengisi LK ya, menyempurnakan LK pada hari ini masing-masing sudah bisa melihat contoh yang sangat jelas ya, terperinci dari apa yang sudah kita bahas ya. Itu hal yang ketiga. Kemudian hal keempat lainnya tadi kita sudah tadi saya sudah memberikan waktu, ada spare waktu kepada Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan untuk dapat menentukan kaitannya dengan 4 peserta pelatihan yang besok akan melakukan simulasi ya implementasi pembelajaran berdiferensiasi sesuai tentunya dengan RPP ataupun modul ajar berdiferensiasi yang dibuat pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan besok keempat peserta pelatihan yang terpilih ketika akan melakukan simulasi sudah memahami tentang seperti apa
ya, seperti apa pembelajaran berdiferensiasi ketika dipraktekkan, ya, ketika dipraktekkan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Kemudian hal yang kelima, tadi sudah saya jelaskan, empat orang para peserta pelatihan yang terpilih untuk melakukan simulasi besok itu merupakan contoh-contoh, ya, contoh-contoh implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang kemudian nanti bisa silakan ditiru, kemudian bisa dibuat sebagai luaran akhir dari pelatihan peningkatan kompetensi teknis ini. Ya, jadi masing-masing seperti sudah disepakati bersama kelas A, B, C, D, dan E. Jadi nanti masing-masing untuk keluaran pelatihan ini masing-masing nanti akan membuat video simulasi yang rentang waktunya. Untuk video simulasi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini 5-10 menit. Nah, dan spare waktu untuk mengerjakannya insya Allah kita akan berikan sampai hari Senin, ya. Dan mudah-mudahan, ya, sekali lagi dengan pembuatan RPV beserta modul ajar berdiferensiasi pada hari ini, Bapak dan Ibu guru sudah melihat gambaran secara jelas, secara komprehensif tentang video simulasi yang nantinya akan dibuat secara individu. Kemudian tadi juga ada pertanyaan menarik dari Pak Yuyus, kemudian ada Bu Jenny, ya, kaitannya dengan kurikulum, ya, kaitannya dengan kurikulum 2013 ataupun kurikulum Merdeka. Jadi untuk yang pembelajaran berdiferensiasi silahkan disesuaikan saja. Kalau misalnya di sekolah tempat Bapak dan Ibu guru semua mengabdi itu masih menerapkan kurikulum 2013, maka silahkan membuat RPP yang di dalamnya sudah diintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, begitu juga bagi Bapak dan Ibu guru yang di sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, ya, sudah menggunakan kurikulum Merdeka, maka silahkan nanti yang akan dibuat itu adalah modul ajar, ya, modul ajar yang tentunya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi di dalamnya. Kemudian selain itu harapannya juga mudah-mudahan besok ketika simulasi, karena ada 4 peserta yang terpilih, mudah-mudahan nanti secara proporsional ada 2 dari kurikulum 2013, kemudian 2 lagi harapannya dari kurikulum Merdeka, sehingga akan ada 2 contoh, ya, RPP, ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada 2 contoh juga untuk modul ajar, ya, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga ketika nantinya masing-masing Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan membuat simulasi pembelajaran berdiferensiasi, tinggal menyesuaikan saja dengan jenjang, ya, kelas atau fase tempat Bapak dan Ibu guru semua mengajar. Kemudian hal lainnya juga, alhamdulillah pada hari ini tadi kita sudah sama-sama berdiskusi, kemudian kita juga sudah sama-sama mengidentifikasi beberapa peserta pelatihan yang memang sepertinya dari hari pertama sampai dengan hari keempat itu sudah coba kita hubungi, kemudian sudah coba kita komunikasikan, tapi ternyata tidak ada kejelasan, ya. Itu berarti merupakan tanggung jawab masing-masing, saya kira, dan bagi Bapak dan Ibu guru para peserta pelatihan yang mengikuti sesi dengan baik, dengan aktif selama kurang lebih 4 hari ini, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan besok merupakan hari terakhir pelatihan. Semoga saja di hari terakhir pelatihan besok semuanya masih bisa tetap aktif, ikut berpartisipasi, kemudian juga masing-masing bisa mempelajari contoh-contoh yang diberikan berdasarkan simulasi pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya akan dipraktikkan oleh 4 orang. Kemudian saya hampir lupa juga di dalam learning management system, Bapak dan Ibu guru juga sebenarnya bisa menonton video simulasi pembelajaran yang di dalamnya sudah ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi silakan ditonton terlebih dahulu video yang ada di dalam LMS sehingga ketika simulasi besok itu bisa sesuai dengan harapan.
Itu saja saya kira yang bisa saya sampaikan pada video evaluasi singkat untuk pertemuan hari keempat kita pada pelatihan peningkatan kompetensi teknis yang diikuti oleh Bapak dan Ibu guru di tingkat sekolah dasar di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini masing-masing nanti akan menjadi terbiasa, kemudian bisa melakukan sharing ilmunya kepada rekan-rekan guru lainnya di sekolah masing-masing, bagaimana mengintegrasikan ya pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan mengajar di sekolah masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa pada hari terakhir pelatihan besok di hari Jumat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.